Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, kita sudah tahu ya dan pernah kita reaksi yang kemarin Profesor Reza Indragiri adalah salah satu profesor yang menolak keberadaan Mas Gibran di suatu pemerintahan, teman-teman ya. Dan di beberapa momen, di beberapa sesi, bahkan di acara televisi, Profesor Reza Indragiri ketika memberikan pendapatnya tentang Mas Gibran, ya kesimpulannya tidak mau adanya Mas Gibran di suatu pemerintahan. Bahkan mengatakan keberadaan Mas Gibran itu cacat parah, kemudian mengatakan Mas Gibran anak bau kencur. Silahkan cari teman-teman itu jejak digitalnya seperti itu. Dan dulu juga mengkritik tentang Mas Gibran ketika momen pas rame-ramenya debat Capres dan Cawapres, teman-teman. Nah, Profesor Reza Indragiri ikut serta dalam mengkritik Gibran. Jadi dulu di highlight kemampuan Mas Gibran dalam berdebat, teman-teman. Dan pada akhirnya dan pada realitanya Mas Gibran terpilih jadi wapres, teman-teman. Pernyataan-pernyataan Profesor Reza mengenai Mas Gibran ini kita sudah lihat videonya, ada respon balik ya, salah satunya dari Profesor juga, dari Pak Simon John, kemudian dari channel yang bernama Bukan Partai Politik dan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana respon dari DJ Anak Jenderal. Teman-teman juga pasti kebanyakan sudah pada tahu ya, Ibu DJ Anak Jenderal ini. Kemarin tuh yang rame isu pupu papa dibahas oleh Bu DJ ini, kemudian isu tuduhan terhadap Bu Iriana ya. Jadi dibahas, disangkal oleh Ibu DJ ini, fakta sebenarnya seperti apa, teman-teman. Dan ini kita akan melihat bagaimana Ibu DJ Anak Jenderal ini mengkritisi Profesor Reza Indragiri, salah satunya dari segi pernyataan-pernyataan Prof Reza ini. Jadi dinilai oleh Ibu DJ, kemudian dari segi sikapnya dan yang lainnya, teman-teman, yang pastinya ini bakalan menarik. Nah, kita langsung saja bagaimana Ibu DJ Anak Jenderal memberikan pernyataannya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ingin membahas tentang seorang profesor yang menyinyiri Mas Gibran. Kita lihat cuplikan sang profesor dulu. Pak Gibran ini? Oh, waktu di podcast. Mas kan tidak selalu mengatakan begitu ya? Mas aja lah ya, Mas Gibran. Ya boleh lah gitu. Kualitasnya gimana? Kapasitasnya di mana? Reputasinya seperti apa? Dan sanggupkah kita membayangkan dia akan meninggalkan legacy suatu saat nanti? Keraguan-raguan saya, atau bahkan ketidakmampuan saya menjawab rentetan pertanyaan saya itu sendiri, yang membuat saya sesungguhnya enggan gitu, untuk katakanlah meninjau 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Ketika kita merasa bahwa kita punya ilmu yang hebat, yang keren, kita dikenal oleh masyarakat, maka kita merasa bahwa orang lain itu kecil. Orang lain itu tidak setara dengan kita. Artinya, orang tersebut adalah orang yang Sombong kalau begitu. Dia tidak menyadari bahwa ilmu yang dia miliki, ketenaran yang dia raih adalah atas izin Allah. Kesombongan inilah yang menuntut dia untuk menyinyiri orang lain. Kebetulan yang dinyinyiri adalah seorang Gibran Rakabuming Raka yang bukan seorang ahli, tapi bisa meraih kedudukan tinggi sebagai wapres. Si orang sombong ini, si profesor ini yang tadi kita lihat videonya, dia merasa lebih hebat dari Mas Gibran. Tapi kenapa rakyat kok pilih Mas Gibran? Makanya dia berusaha menghasut rakyat dengan membuat opini-opini yang merendahkan Mas Gibran. Jadi gelar ahli yang dia miliki itu hanya sebuah label. Dia merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih berkualitas, dan orang yang dia nyinyiri sangat rendah. Jadi dia menganggap Mas Gibran itu rendah sekali. Coba kita akan buktikan apakah benar sang ahli ini lebih ahli dari Mas Gibran, lebih hebat dari Mas Gibran, sehingga Mas Gibran tidak seharusnya menjadi wapres menurut dia. Coba akan kita bandingkan ini ya. Kita bandingkan sama-sama. Yang pertama, masalah ketenaran. Sang profesor ini dibanding dengan Mas Gibran tentu lebih tenar Mas Gibran. Nah, kalau kita katakan seperti itu, pasti sang profesor bilang, oh jelas aja, anak presiden, pasti tenar dong, jelas aja. Ya benar Pak, Mas Gibran itu anak presiden, tenar. Tapi kalau Mas Gibran tidak punya kualitas, tentu rakyat juga nggak suka dengan dia, nggak akan pilih dia. Jadi artinya apa? Soal ketenaran Bapak kalah.
Mas Gibran anak presiden, tapi dia tidak pernah ngaku-ngaku sebagai anak presiden, tidak pernah ngaku-ngaku sebagai orang hebat, tidak pernah ngaku-ngaku sebagai orang yang layak untuk dipilih. Bahkan ketika pemilu itu, ketika kampanye, Mas Gibran bilang apa? Oh, kalau tidak suka dengan saya, tidak usah dipilih. Ibu DJ menilai bahwa Profesor Reza ini dari segi sikapnya sombong. Yang kedua, bukti kualitas Mas Gibran sebagai pemimpin rakyat. Apakah Bapak bisa membuktikan bahwa Bapak bisa mengurus rakyat seperti Mas Gibran mengurus rakyat di Solo? Ya, waktu di Solo. Bapak punya contoh nggak? Bapak sudah membela rakyat. Punya contoh nggak? Yang signifikan, yang benar-benar Bapak melakukan sesuatu sehingga bermanfaat buat rakyat. Ketika Bapak membela 7 terpidana kasus Vina saja, Bapak tidak mampu Wah, melakukan itu apapun. viral banget kasus Vina. Seorang ahli tapi tidak bisa meyakinkan hakim untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina yang notaben adalah korban fitnah. Mas Gibran punya bukti bagaimana dia mengurus rakyat Solo sehingga Solo menjadi keren, Pak. Bahkan terpilih sebagai kota di dunia yang paling nyaman. Rakyat Solo juga mengakui itu, Pak. Kalau 100 hari pemerintahan Prabowo, oke lah. Dan bahkan juga banyak membicarakan itu. Iya, oke lah. Tapi kalau ada kata Gibran itu sebagai wakil presiden, ya, jadi saya tidak sedang menyinggung dia dari sisi pribadi. Oke, iya. Saya keberatan bicara soal itu. Dari 2 hal itu saja, Bapak udah kalah set. Ya. Jadi keahlian Bapak itu sebenarnya nggak ada seujung kuku dari apa yang dimiliki oleh Mas Gibran. Sekalipun Mas Gibran bukan ahli, tapi dia sudah membuktikan kepada khalayak ramai bahwa beliau layak untuk dipilih sebagai wapres. Sementara Bapak, siapa Bapak? Saya ini orang yang awalnya antusias merespon ketika terwartakan di media bahwa Wapres Gibran itu punya nomor WhatsApp khusus. Ya, Laporan lapor Mas Wapres atau apalah ini saya. Silakan dicek, saya simpan buat saya. Dari sekian banyak WhatsApp yang saya kirim, itu yang centang 2 dan akhirnya direspon. Sekali itu pun saya ragu, ini yang menjawab manusia atau robot atau reply. Ya, kalau mengharapkan Gibran langsung yang membalas seperti itu. Ya, mewah lah ya. Tapi paling tidak ada yang stafnya yang merespon. Tapi izinkan saya itu ragu. Mas Wapres membuat kanal laporan masyarakat. Lapor Itu Mas sebenarnya Wapres. hal yang sangat bagus, Pak Ahli. Kemudian saya coba lewat email, ada alamat emailnya. Sampai hari ini pun tidak dibalas. Bahkan auto reply pun tidak ada. Lebih parah kan berarti? Iya. Hanya saja karena Bapak ingin menjatuhkan Mas Gibran, Bapak menyelidiki sendiri apakah kanal tersebut memang bisa digunakan atau tidak. Lalu Bapak melakukan laporan lewat WhatsApp, email, bahkan Bapak datang ke kantor Wapres. Jadi untuk apa sebetulnya ini saluran ini, kanal ini dibuat kalau misalnya kelihatannya seperti itu? Ya tahu saya. Ini hanya sekedar untuk mencoba meyakinkan publik bahwa Gibran kali bekerja, punya inisiatif untuk membangun kanal komunikasi dengan masyarakat. Ya. Tetapi ya jangankan bicara solusi, bicara tentang bagaimana kemudian Istana Wakil Presiden Gibran itu menanggapi laporan itu menurut saya tidak baik. Tujuannya saya tahu, bukan Bapak untuk melapor. Bapak ini kan udah seorang ahli, hidup Bapak sudah berkelimpahan, sudah nyaman, penghasilan Bapak besar, tenar Bapak, setiap dipanggil di channel-channel Bapak dibayar. Bapak ngapain menggunakan kanal itu? Bapak mau berkeluh kesah apa? Yang memang harus segera dijawab. Berkeluh kesah apa, Pak? Ya. Kabarnya kan kita bisa datang langsung ke Istana Wakil Presiden. Kuota 50 pelapor per hari. Saya coba lah. Daftar. Di situ ternyata ada menu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ini satu persatu dianalisis nih oleh Bu DJ tentang pernyataan-pernyataan Prof. Reza Indragiri tentang Mas Gibran ya teman-teman. Berapa? Saya punya kesempatan untuk menyampaikan laporan langsung. Sampai 2026, udah penuh. Kanal ini hanya digunakan untuk rakyat yang susah, Pak. Ya, yang ingin mengadu. Rakyat yang mungkin hidupnya tidak beruntung. Kalau Bapak udah beruntung hidupnya di Indonesia, Bapak boleh memprotes tanpa Bapak dilaporkan polisi. Bapak bisa menggunakan hak suara Bapak bebas di podcast. Kalau rakyat, tidak semua rakyat bisa diundang ke podcast lalu curhat seperti Bapak. Lalu Bapak ngapain menggunakan kanal-kanal lapor Wapres? Untuk apa? Untuk menjatuhkan Mas Gibran. Itu jawabannya ya. Bapak sudah punya wadah untuk melapor lewat podcast-podcast. Kalau rakyat, apalagi rakyat yang di pedalaman itu, yang di daerah-daerah tertinggal, Bapak menyelidiki tentang kanal Mas Wapres ini hanya untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa sia-sia kanal itu lo nggak bisa ngelapor. Maksudnya apa nih? Bapak ingin menghalang-halangi rakyat mengadu kepada Mas Wapres? Apa ini? Hah? Bapak mau menghalang-halangi, mau bilang ke rakyat, lo nggak usah ngadu ke Mas Wapres karena percuma nggak disautin. Saya aja kirim WA nggak dijawab, yang jawab malah robot. Email juga nggak dijawab. Kemudian saya ke gedung Wapres, dibatesin antriannya. Mau ngomong begitu Bapak ke rakyat, supaya rakyat nggak ada yang melapor ke Mas Wapres gitu, supaya rakyat putus asa. Sebagai seorang ahli, harusnya Bapak berpikir, kenapa sih nggak dari dulu DPR buka kanal lapor wakil rakyat? Kenapa DPR tidak bikin itu?
Harusnya Bapak mempertanyakan DPR. Entah nanti lancar atau tidak wadah tersebut, kanal tersebut, itu nanti urusan belakangan. Teknologi bisa diperbarui supaya wadah untuk melapor ini lancar. Yang penting dijalankan aja dulu, seperti Mas Wapres. Menjalankan dulu, membuat kanal lapor Mas Wapres. Ketika ada kendala, nah nanti kendala itu akan diperbaiki, Pak. Ya, karena membuat sesuatu kalau cuma janji nggak dijalankan, ya nggak akan terrealisasi, Pak. Bapak cuma punya ide-ide, jangan nanti saya pengen bikin kanal tapi Bapak nggak bikin. Nanti dulu bikinnya karena terkendala nih, teknologi kita belum bagus, bla bla bla. Kapan mau jalan? Mas Wapres ini keren, Pak, bikin kanal, ya. Iya. Dan artinya ada trial dan error ya teman-teman, seperti apa yang dikatakan Bu DJ ini. Ketika ada kesalahan pasti diperbaiki, dievaluasi satu persatu ya. Dan menurut saya lapor Mas Wapres ini ya tentu saja Mas Gibran menggunakan skala prioritas. Yang mana dulu nih yang penting, kasus apa nih yang harus diurus, yang benar-benar membutuhkan gitu teman-teman. Bapak harus ngecek juga ya berapa keluhan rakyat yang sudah direalisasikan di kanal Mas Wapres itu. Jangan Bapak sepihak mengatakan berdasarkan pengalaman Bapak yang sentimen itu. Kenapa sih Bapak yang seorang pakar, seorang ahli ikut-ikutan mencari-cari kejelekan Mas Gibran, menghasut rakyat supaya membenci Mas Gibran? Kenapa? Feeling bahwa Bapak ini sombong karena Bapak seorang ahli yang berilmu dan tenar. Mungkin agak diselip-selipi sedikit tambahan bahwa Bapak mendengki terhadap kesuksesan Mas Gibran meraih kedudukan sebagai Wapres. Sehingga Bapak merasa perlu untuk menghasut rakyat agar membenci Mas Wapres. Jangan-jangan Bapak punya agenda nih, atau Bapak ada yang nyuruh nih, ya, nyuruh supaya apa nanti 2029 rakyat tidak ada yang mensupport Mas Gibran lagi. Gitu ya Pak. Mohon maaf Pak, rakyat sudah cerdas. Kita semua bisa membaca mimik, bisa membaca niat-niat orang yang tidak baik. Kita bisa membaca, dan kita bisa melihat mana orang yang layak kita dukung, mana yang tidak. Kita juga bisa melihat ketulusan seorang pejabat. Dan Mas Gibran adalah orang yang sampai detik ini masih kami anggap orang yang tulus mengurus rakyat. Persen dengan apa yang Bapak katakan bahwa Mas Gibran itu memalukan, legasinya nanti memalukan. Bapak mengatakan bahwa Mas Gibran ini tidak layak menjadi Wapres karena kata-katanya tidak ada isinya. Persen dengan itu semua, kami tidak butuh pemimpin yang bicaranya manis, yang kata-katanya hebat, kata-katanya menggebu-gebu, tapi tidak bisa merealisasikan itu semua. Kami hanya butuh pejabat yang bekerja. Nah, itu ya ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh Ibu DJ tentang Profesor Reza Indragiri. Jadi memang kesimpulannya Prof. Reza Indragiri ingin menjatuhkan Mas Gibran, itu yang saya tangkap. Mengenai prestasi Mas Gibran sudah kita bahas kemarin ya. Salah satunya dalam segi ekonomi ketika Mas Gibran menjadi wali kota, yaitu perkembangannya, persenannya jadi naik teman-teman. Kemudian dari segi tata kota, pembangunan, kita bisa lihat sendiri dari orang yang langsung vlog ya di sana nih teman-teman. Halo, ini saya di salah satu ikon kota Solo ya. Ikon kota Hasil Solo. karya Mas Gibran saat jadi wali kota. Keren banget, mantap. Gitu loh. Ini tepatnya di hari Sabtu malam Minggu belum, tanggal 1 Februari 2025. Ya. Ini kawasan Joglo ini dulu merupakan kawasan paling macet ya? Paling kumuh. Nah, hampir boleh dikatakan kurang teratur. Tapi di tangan Mas Gibran, jadi kawasan yang sangat indah sekali. Nah, bersih ya teman-teman. Yang dulu kawasan tidak terjamah oleh pembangunan, Estetik di tangan Mas Gibran, menjadi keren. Lihat bolo, monumental. Nah ini bolo ya, mantap. Keren toh bolo. Pemandangan di malam hari. Nah, lain, keren. Di A1 Kumparan ini kita mendengar kok prestasi Mas Gibran. Mas Gibran, prestasinya apa? ya di sini nih saya dengar di kursi ini. Habis Mas Gibran kita, itu luar biasa juga kita. Apa sih sebenarnya Contoh ya, apa sih contoh ya sebenarnya prestasi Mas Gibran yang mungkin banyak orang nggak tahu. Di saat beliau dilantik jadi wali kota Solo, ekonomi Solo itu minus 1,74%. Wow. Iya dong. Nah,
Di akhir tahun 2022 ekonomi Solo itu mencapai 6,25%. ya. Di atas rata-rata ekonomi nasional hanya 5,3%. Dan ya, kita tahu Solo itu Di atas Jawa Tengah juga. iya, di atas Semarang, di atas Provinsi Jawa Tengah, dan Solo itu kota kecil, hanya 44 km persegi kalau tidak salah, yang hanya hidup dari pariwisata, retribusi dan pajak. Tanpa pertanian. Dia nggak ada pertanian, nggak ada peternakan, nggak ada tambang. Tapi ya Mas Gibran punya kemampuan. Faktanya itu jauh lebih hebat daripada, mohon maaf, yang lebih senior. Gitu. Bahkan saya kan orang Sumatera Barat nih, gubernur saya temannya Mas Ipang, itu pertumbuhan ekonomi Sumbar tuh nomor 8 dari belakang. Oh. Gitu loh. Jadi Gibran, Raka Buming Raka mungkin tidak banyak pencitraan, tapi faktanya kerjanya konkret, real gitu lah. Tapi Mas Ipang kalau pergi ke Solo, saya sudah berkali-kali di Solo. Cari hotel tuh susah di Solo. Iya. Booking karena Okupansi full tuh. rate-nya tinggi. Okupansi rate-nya tinggi. Bandarnya full. Ya, itu fakta. Kita harus akui bahwa saya orang yang termasuk iri. Nah, itu dia teman-temannya tentang Mas Gibran. Dari mulai kita ditunjukkan bagaimana Prof. Reza Indragiri berbicara tentang Mas Gibran, kemudian dibalas oleh Bu DJ. Dan kita lihat bagaimana kota Solo tadi sepintas dari seorang TikToker, dan kemudian penjelasan dari Pak Andre tentang pertumbuhan ekonomi kota Solo sewaktu Mas Gibran menjabat menjadi wali kota Solo, teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton sama-sama informasi ini, teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Pokoknya sehat terus dan catch you later.